dan mengajar, jadwal, serta evaluasi. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Kurikulum adalah bagian dari sistem pendidikan. Sistem yang berlaku dalam kurikulum terdiri dari struktur personalia dan prosedur kerja tentang cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, serta menyempurnakannya. Hasil dari sistem tersebut adalah khususnya suatu kurikulum yang sesuai. Adapun fungsi dari sistem tersebut adalah untuk memelihara kurikulum yang di tengah atau diterapkan agar tetap dinamis. Yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai bidang studi memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum beserta sistemnya. Yang keenam kita akan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Karena kurikulum bersifat dinamis, yaitu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tidak mengherankan jika kurikulum di Indonesia mengalami pergantian dari masa ke masa. Kurikulum yang pertama di Indonesia disebut dengan Rencana Pelajaran 1947 yang menekankan pada pembentukan karakter masyarakat Indonesia sebagai manusia merdeka dan berdaulat. Kemudian kurikulum tersebut disempurnakan oleh Rencana Pembelajaran Terurai 1952 yang memulai menerapkan seorang guru mengajarkan suatu mata pelajaran. Pada tahun 1964, kurikulum di Indonesia kembali disempurnakan dengan penekanan pada program Pancawardhana, perkembangan moral, kecerdasan emosional, keterampilan jasmani. Adapun media dan sumber belajar, yang pertama itu media, papan tulis, spidol, sumber belajar, buku ilmu sosial dan budaya kelas 9. Langkah-langkah pembelajaran, ini penilaian skala sikap. Skor penilaian saya itu nilai jumlah skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 100. Kriteria nilainya 80 sampai 100 itu sangat baik. 70 sampai 79 itu baik. 60 sampai 69 cukup. D kurang dari 60 kurang. Sama. Oke, sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan. Yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu seperangkat rencana dan pengatur mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, menurut Profesor Dr. S. Nation, M.A. dalam bukunya yang bertajuk Kurikulum dan Pengajaran, beliau menyatakan bahwa kurikulum adalah rangkaian rencana yang disusun demi melancarkan proses pembelajaran mengajar. Yang ketiga, menurut Dr. Nana Sudjana, dalam bukunya yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, beliau berpendapat bahwa kurikulum merupakan kumpulan niat dan harapan yang terulang dalam bentuk program pendidik yang mana dilaksanakan oleh guru di sekolah. Kita akan menjelaskan tentang fungsi kurikulum, yang mana fungsi kurikulum itu terbagi menjadi 6 fungsi. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang fungsi penyelesaian. Fungsi penyelesaian yaitu kurikulum memiliki sifat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum mampu menjadi pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh saat berintegrasi di masyarakat. Yang ketiga itu fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi yaitu kurikulum merupakan alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada setiap peserta didik yang mana mereka memiliki perbedaan masing-masing yang patut untuk dihargai. Yang keempat kita
menjelaskan tentang fungsi persiapan. Yang pasti kalian sudah tahu fungsi persiapan itu sebagai alat pendidikan. Kurikulum berfungsi untuk membantu mempersiapkan peserta didik untuk dapat menuju jenjang pendidikan berikutnya. Yaitu yang kelima, fungsi pemilihan. Di sini fungsi pemilihan yaitu kurikulum memfasilitasi para peserta didik dengan cara memberi mereka kesempatan untuk memiliki program belajar yang sesuai dengan minat serta bakatnya. Yang keenam, yang terakhir, kita akan menjelaskan tentang fungsi diagnostik. Kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi dari seorang peserta didik agar dia dapat menggali terus potensinya dan memperbaiki kelemahannya. Sedangkan untuk peserta didik, kurikulum berfungsi untuk menentukan mereka agar dapat memahami materi dan melaksanakan proses pembelajaran dengan mudah sehingga target pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mendapatkan pengalaman yang baru yang bisa saja menjadi bakal di kehidupan nanti. Oke, di sini yang ketiga saya akan menjelaskan tentang tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum sebagai alat pendidikan. Tujuan kurikulum diciptakan bukan tanpa tujuan, bahkan kurikulum muncul dan terus berkembang agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman dan juga afektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, yang keempat, kita akan menjelaskan tentang komponen-komponen kurikulum. Dalam praktiknya, kurikulum terdiri dari 5 komponen, antara lain tujuan kurikulum. Setiap negara memahami betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa. Maka dari itu, setiap negara merumuskan tujuan pendidikan yang ingin dicapai untuk kurikulum. Di Indonesia, tujuan pendidikan dirumuskan antara lain sebagai berikut. Tujuan pendidik dasar yang meletakkan fondasi dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik dapat hidup mandiri dan siap mengikuti jenjang pendidik yang lebih lanjut. Yang kedua, bertujuan pendidik menengah, yaitu pendidikan yang meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik dapat menghidup mandiri dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuan pendidik menengah kejuruan, yaitu pendidik yang meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan sehingga dapat hidup mandiri dan dapat ikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Yang kedua, tentang materi kurikulum. Adapun kriteria dari materi tersebut adalah sebagai berikut. Sesuai dengan perkembangan siswa serta bermakna bagi mereka. Yang kedua, merupakan pengetahuan ilmiah yang dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga, merupakan cerminan dari kenyataan nasional. Yang keempat, penunjang tercapainya tujuan dari pendidik. Oke, yang ketiga, strategi pembelajaran demi tercapainya tujuan pendidikan. Strategi yang jitu sangat diperlukan. Strategi tersebut merujuk pada metode dan peralatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Strategi yang diterapkan pada suatu negara mungkin akan berbeda dengan negara yang lain, tergantung pada beberapa faktor seperti sumber daya alam dan manusia. Oke, yang keempat, kita akan menjelaskan tentang organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum munculnya berbagai pandangan para ahli mengenai kurikulum pendidik berkeberagaman dalam hal mengorganisasikan kurikulum tersebut. Keberagaman organisasi tersebut terbagi menjadi 6, antara lain adalah mata pelajaran terpisah, mata pelajaran berkorelasi, bidang studi, program yang berpusat pada anak, inti masalah, dan elektrik program. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi pada kurikulum ditunjukkan untuk memeriksa apakah kurikulum yang diterapkan tersebut efektif dan mampu mencapai tujuan pendidikan.
Oke, yang kelima itu konsep kurikulum. Konsep kurikulum itu terbagi menjadi 3. Konsep kurikulum terus berkembang dan berbasis seiring perkembangan zaman serta perkembangan teori dan praktiknya. Akan tetapi, dari semua perbedaan tersebut akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas 3 konsep kurikulum antara lain sebagai berikut. Konsep kurikulum sebagai substansi. Kurikulum dianggap sebagai suatu rencana kegiatan belajar yang dilakukan siswa di sekolah. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai suatu dokumen yang merumuskan tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar, dan mengajar, jadwal, serta evaluasi. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Kurikulum adalah bagian dari sistem pendidikan. Sistem yang berlaku dalam kurikulum terdiri dari struktur personalia dan prosedur kerja tentang cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, serta menyempurnakannya. Hasil dari sistem tersebut adalah khususnya suatu kurikulum yang sesuai. Adapun fungsi dari sistem tersebut adalah untuk memelihara kurikulum yang di tengah atau diterapkan agar tetap dinamis. Yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai bidang studi memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum beserta sistemnya. Yang keenam kita akan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Karena kurikulum bersifat dinamis, yaitu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tidak mengherankan jika kurikulum di Indonesia mengalami pergantian dari masa ke masa. Kurikulum yang pertama di Indonesia disebut dengan Rencana Pelajaran 1947 yang menekankan pada pembentukan karakter masyarakat Indonesia sebagai manusia merdeka dan berdaulat. Kemudian kurikulum tersebut disempurnakan oleh Rencana Pembelajaran Terurai 1952 yang memulai menerapkan seorang guru mengajarkan suatu mata pelajaran. Pada tahun 1964, kurikulum di Indonesia kembali disempurnakan dengan penekanan pada program Pancawardhana, perkembangan moral, kecerdasan emosional, keterampilan jasmani. Adapun media dan sumber belajar, yang pertama itu media, papan tulis, spidol, sumber belajar, buku ilmu sosial dan budaya kelas 9. Langkah-langkah pembelajaran, ini penilaian skala sikap. Skor penilaian saya itu nilai jumlah skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 100. Kriteria nilainya 80 sampai 100 itu sangat baik. 70 sampai 79 itu baik. 60 sampai 69 cukup. D kurang dari 60 kurang. Sama. Oke, sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.